Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah, ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Nanti terus dan seterusnya sampai nanti sudah beroperasi juga ada yang datang, Anda tolong bantu ini kalau enggak nanti di demo, ada konsekuensinya gitu ya. Jadi ini membuat industri kita semakin terpuruk. Kita dulu punya industri tekstil paling besar di ASEAN. Tetapi habis karena dulu ada kuota, ingat nggak kasus kuota, ya kan? Kemudian lagi kasus thrifting, ya kan? Nah, itu baju bekas masuk semua, habis kita. Jadi kita itu bukan negara agraris tidak, negara industrialis tidak. Saya nggak tahu negara apa, negara sumber daya alam. Jadi kalau habis kan selesai, kita tidak punya basis sumber ekonomi. Oke bro, jadi kita bahas satu-satu ya. Video ini nggak main-main ngebongkar betapa hancurnya iklim investasi di Indonesia. Orang-orang sering nanya, kenapa sih investor nggak mau masuk ke Indonesia? Padahal kita punya SDA melimpah, pasar gede, tenaga kerja banyak. Jawabannya simple. Aturan berbelit, pungli di mana-mana, dan investor lebih sering dipalak daripada diajak kerja sama. Dari awal video, udah dikasih tahu kalau Indonesia bukan tempat yang ramah buat investor. Regulasi aja udah ribet, ditambah lagi banyak oknum yang malak. Dan ini bukan cuma aparat atau pemerintah daerah aja, tapi juga ormas. Gila nggak tuh? Lu mau bisnis di sini? Siap-siap aja. Uang lu nggak diputar buat usaha, tapi buat bayar upeti ke sana-sini. Baru masuk aja udah kena palak duluan. Investor tuh belum sempat napas, udah dihadang, belum mulai operasional, udah ada yang nyamperin bawa proposal, bantu ini, bantu itu, kalau nggak siap-siap di demo. Anjir, ini usaha atau peras memeras? Lu pikir investor mau ribet kayak gini? Udah pasti mereka kabur. Orang kalau mau investasi itu nyari tempat yang aman, nyaman, jelas regulasinya. Kalau setiap saat dihantui demo bayaran, pungli dari berbagai pihak, yang ngapain juga mereka taruh duit di sini. Terus masuk ke masalah industri kita yang udah hancur lebur. Dulu kita punya industri tekstil paling gede di Asia. Indonesia tuh pernah jadi raja tekstil. Tapi sekarang rata dengan tanah. Semua pada bangkrut. Kenapa? Karena kebijakan impor yang ngawur. Ingat nggak kasus kota? Itu barang-barang impor masuk gila-gilaan tanpa kontrol, industri lokal mati. Sekarang ada lagi drifting, baju bekas impor masuk tanpa batas. Efeknya? Baju bekas ngehancurin pasar lokal. Pabrik-pabrik gulung tikar, pekerja kehilangan kerjaan dan ekonomi makin hancur. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, sekarang Indonesia bukan negara agraris, bukan juga negara industri. Kita ini negara apa? Negara sumber daya alam. Cuma jualan tambang, sawit, batu bara, gas. Nggak ada value added. Cuma ngandelin kekayaan alam, tapi nggak pernah serius bikin industri yang kuat. Dan ini yang bahaya bro, kalau SDA kita habis. Kita jadi apa? Mau makan pasir? Kita nggak punya industri yang sustain, nggak punya sektor yang bisa bertahan buat masa depan. Coba lihat negara lain, Vietnam, Thailand, mereka bangun industrinya serius. Makanya investasi masuk, produksi jalan, produksi ekonomi tumbuh. Kita masih sibuk malak investor, masih sibuk ributin hal-hal receh. Jab Meet Holidays brings you the ultimate Sikh pilgrimage experience, the most convenient and affordable way to visit Hemkund Sahib, Hazur Sahib, Golden Temple, Panch Takht, Do Takht. Book your Sikh pilgrimage tour today. Travel with comfort and devotion, budget-friendly pilgrimage packages, a journey of faith and spiritual bliss. Book now and start your spiritual journey. Sibuk ributin hal-hal receh. Nggak heran kalau investor lebih pilih cabut dan taruh duitnya di negara lain. Siapa yang salah? Ya jelas, kebijakan kita yang nggak pernah mikir jangka panjang. Pemerintah nggak ngelindungin industri sendiri, malah sibuk bikin aturan yang makin menyulitkan. Jadi kalau Indonesia masih kayak gini terus, siap-siap aja kita bakal tertinggal lebih jauh lagi. Negara-negara lain udah lari, kita masih sibuk ngeributin pungli dan impor barang bekas. Sampai kapan? Dan yang paling bikin emosi bro, ini semua sebenarnya udah kejadian bertahun-tahun.
tapi nggak ada solusi konkret. Pemerintah cuma sibuk kasih janji-janji manis, tapi realitanya, investor tetap kabur, industri tetap sekarat, tenaga kerja tetap kena PHK. Dan yang paling parah, kita ini nggak belajar dari kesalahan. Lihat aja Vietnam, dulu mereka kalah jauh sama kita, tapi sekarang mereka udah jadi pusat manufaktur Asia Tenggara. Kenapa? Karena mereka paham betul pentingnya industri. Mereka bikin regulasi yang jelas, insentif yang menarik, dan yang paling penting, mereka melindungi industri mereka sendiri. Nggak sembarang impor. Coba bandingin sama kita, pasar dalam negeri malah dikasih makan produk asing. Lihat aja kasus drifting. Baju bekas masuk bebas tanpa kontrol. Akhirnya industri tekstil kita yang sekarat. Lihat industri otomotif. Kita cuma dijadikan pasar, bukan pusat produksi. Padahal dulu kita udah mulai naik, tapi sekarang Vietnam lebih dipilih buat jadi pabrik mobil listrik. Kenapa? Karena iklim investasi mereka lebih sehat. Di sana nggak ada pungli, nggak ada ormas malak, nggak ada aparat yang tiap bulan minta setoran dari investor. Dan yang lebih parah lagi, ini semua efeknya ke tenaga kerja kita sendiri. Pabrik-pabrik tutup, industri mati, terus pekerja mau kerja di mana? Akhirnya pada jadi TKI. Ironis banget, kita ini negara gede, sumber daya alam banyak, penduduknya juga banyak. Tapi apa? Rakyatnya malah kerja di luar negeri buat bisa makan. Karena di negeri sendiri nggak ada lapangan kerja. Kita dipaksa jual tenaga murah ke luar negeri, sementara SDA kita dikeruk tanpa nilai tambah. Ini bukan soal ekonomi aja bro, ini soal kedaulatan. Negara yang kuat itu bukan cuma karena SDA-nya melimpah, tapi karena industrinya kuat. Kalau kita cuma ngandelin SDA tanpa industri, kita cuma jadi sapi perah buat negara lain. Kita jual batu bara murah, negara lain yang bikin listrik. Kita jual sawit mentah, negara lain yang bikin kosmetik, sabun, dan produk-produk mahal. Kita cuma kebagian remah-remah. Dan lebih ngeselin lagi, kita ini kayak SDA, tapi rakyat tetap susah. Harga bahan pokok makin mahal, biaya hidup makin naik, tenaga kerja banyak yang nggak kepake. Karena ekonomi kita itu nggak dibangun buat rakyat, tapi buat oligarki. Duit investasi yang masuk kalaupun ada, ujung-ujungnya ke kantong segelintir orang doang. Masyarakat bawah tetap jadi buruh, tetap hidup pas-pasan. Sementara elit makin kaya, makin bebas main aturan. Jadi kalau Indonesia masih kayak gini terus, gue tanya lagi, kita ini negara apa? Bukan negara agraris, bukan negara industri, cuma negara yang sumber dayanya diporotin tanpa mikir masa depan. Kalau kita nggak sadar dari sekarang, siap-siap aja kita jadi bangsa yang cuma bisa nonton negara lain maju, sementara kita masih berkutat dengan pungli, impor ngawur, dan aturan yang nyusahin rakyat sendiri. Dan lo tahu apa yang bikin tambah kesel bro? Pemerintah bukannya beresin masalah ini, malah makin parah. Mereka biarin aja investor kabur, bukannya bikin kebijakan yang mendukung industri lokal, malah buka keran impor gede-gedean, bukannya nutup celah pungli dan ormas-ormas pemalak, malah mereka tutup mata. Jadi ya wajar aja kalau ekonomi kita makin hancur, investor makin males, dan rakyat makin susah cari kerja. Gue kasih contoh real lagi nih. Kenapa negara lain bisa maju sementara kita tetap stagnan atau malah mundur? Lihat Vietnam, lihat Thailand, lihat Malaysia. Mereka tuh tahu cara main di era globalisasi. Mereka narik investor dengan regulasi yang jelas, tenaga dilindungi, dan industri yang dikelola serius. Di sana nggak ada tuh pungli dan premanisme berkedok ormas yang ngisap darah pengusaha. Sekarang bandingin sama kita. Di sini lo buka usaha, belum apa-apa, udah ada yang nagih jatah keamanan lah, dana CSR lah, sumbangan ini itulah. Udah gitu. Masih harus deal sama regulasi yang ribet dan tumpang tindih. Mau urus izin usaha, nggak bisa sehari kelar, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sementara di negara lain, izin usaha bisa kelar dalam sehari tanpa ribet. Jadi lo kira investor mau nungguin birokrasi kita yang jalannya kayak siput? Ya kagak lah, mereka cabut ke negara lain yang lebih efisien. Terus masalah lainnya, kenapa kita terus-terusan dijadiin tempat buangan barang murah dari luar negeri? Kenapa pemerintah nggak bikin regulasi yang benar buat melindungi produk lokal? Semua barang impor bisa masuk bebas, dari tekstil, elektronik, kendaraan, sampai barang-barang sepele kayak jarum pentul dan sumpit. Apa nggak gila? Padahal kalau kita serius, kita bisa kok jadi negara industri yang kuat. Kita punya semua yang dibutuhkan, tenaga kerja banyak, sumber daya alam melimpah, pasar besar.
Tapi semua itu sia-sia kalau kebijakan kita lebih pro ke importir dari produsen, lebih berpihak ke cukong daripada rakyat. Dan ini masalahnya makin lama makin akut, bro. SDA, kita dikeruk terus tanpa ada strategi jangka panjang. Dulu kita punya hutan luas, sekarang deforestasi gila-gilaan. Dulu kita punya ikan melimpah, sekarang nelayan kecil susah bersaing sama kapal asing. Kita jualin semua kekayaan alam kita ke luar negeri, tapi rakyat tetap miskin. Yang lebih nyakitin, bro, kita ini bangsa yang udah biasa dikhianatin sama pemimpin sendiri. Tiap ada perubahan pemerintahan, janji manisnya selalu sama, industrinya selalu sama. Mau reformasi ekonomi, mau tarik investasi, mau bangun industri lokal. Tapi apa yang terjadi? Praktek pungli tetap jalan, oligarki makin kuat, industri lokal tetap mati, rakyat tetap susah. Gue tanya sekarang, mau sampai kapan kita jadi bangsa yang cuma bisa jual SDA doang? Mau sampai kapan kita jadi pasar buat produk asing, sementara produk sendiri nggak dilindungi? Mau sampai kapan rakyat kita harus keluar negeri buat cari makan, sementara di negeri sendiri nggak ada lapangan kerja yang layak? Sampai kapan kita terus-terusan jadi bangsa yang gampang dipermainkan? Kalau nggak ada perubahan besar dalam sistem ini, gue yakin 10 tahun lagi kita bakal makin tertinggal jauh. Negara-negara tetangga udah ngomongin industri 4.0, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, teknologi hijau. Sementara kita masih ribut soal pungli, masih sibuk debat impor barang bekas, masih kesulitan narik investor karena aturan yang absurd. Jadi kalau pemerintah masih ngotot jalan dengan cara yang sama, kita bakal jadi bangsa yang cuma nonton negara lain maju. Kita bakal jadi saksi kehancuran ekonomi kita sendiri. Karena dari awal kita nggak pernah serius bangun industri yang kuat. Indonesia tuh punya potensi besar, bro. Tapi potensi aja nggak cukup kalau kita terus dikelola kayak begini nih, ada perubahan beneran. Kalau nggak, ya siap-siap aja jadi di negara yang terus-terusan dijajah secara ekonomi tanpa ada daya buat bangkit.